atau berada di dalam satu kamar. Ketika dia grebek atau dia temukan, malah suaminya menjadi seorang tersangka. Berapa lama penahanan, Bang? Belum tahu, nanti kita lihat. Ada. Catch 'em all. Buka bang. Sip, buka yuk. Buka dong. Yuk. Mulai guys, jangan maju-maju. Wisi dulu. Biki, Gimana Pi? Santai ya. Gimana Pi? Hasilnya Pi? Gimana Pi? Pi? Ditahan? Atau gimana Pi? Nanti kita jelasin, Sakit hati nggak Pi? Nanti kita jelasin. Kenapa nggak Pi? Ditahan ya, Biki. Kasih jalan dulu ya. Bentar. Nanti kita terangin. Nanti Fik sedih nggak? Dengan tangkap Fik. Fik sedih nggak? Masuk tahanan. Izin jalan. Bang Vicky. Siapin mobil. Sedih nggak Bang Vicky? Izin jalan ya. Ntar teman-teman, kita kasih keterangan. Nanti dikasih keterangan, oke? Nanti dikasih keterangan ya, teman-teman kawan-kawan semua ya. Udah, Bebe jangan. Bebe jangan besok. Enggak usah. Jangan Bebe enggak usah. Bebe jangan. Berapa mobil Bebe enggak usah. Bebe pakai mobil pribadinya. Jangan Bebe. Jangan. Udah Bebe. Baby mau ikut ya? Bebe jangan enggak boleh ikut. Enggak usah apa-apa, Beb. Jagain anak-anak ya, Beb. Ayo. Tutup. Gue di belakang. Fik gimana Fik? Fik, sedih nggak Fik? Akhirnya masuk tahanan lagi Fik. Cewek nggak? Pas. Dompet. Oke. Fik. Jalan. Baby. Bang, mau dikit bang. Bang, ngomong dikit bang. Gimana bang? Bang. Dikit. Ya. Benar. Baby. Oke, baik. Baby, gimana baby? Bang Ramdan. Kasih jalan. Baby. Baby gimana? Baby sedih ya? Mau ikut tadi? Baby sedih tadi. Vicky ditangkap, baby sedih ya? Gimana baby? Maaf ya, minta doanya semua. Iya benar. Iya makasih. Pakai jalan dulu. Ngomong dikit bang. Bang ngomong dikit bang. Gimana bang? Dikit. Ya. Benar. Baby. Oke, baik. Buka weh. Udah ya. Oke. Oke bang. Oke bang. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu dari siang. Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Vicky Prasetyo, terkait laporan yang jatuh. Ditahan berapa lama? Yang pertama untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa hari nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa
Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda, tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, ya. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar. Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Saya takut dipenjara. Karena saya melakukan gerebekan terhadap, memergoki terhadap istri saya misalkan di dalam kamar. Ataupun ya kepada masyarakat lain lah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, merubah norma, merubah adat istiadat. Kita orang Timur, kita orang Indonesia, kita punya adab. Hukum ditegakkan, kami sepakat. Tapi kemudian hukum juga harus mengikuti adab dan norma-norma yang berlaku, terutama moralitas kita sebagai manusia insan yang punya tuntunan budaya maupun tuntunan agama kita. Bang, proses selanjutnya apa Bang kalau boleh tahu? Yang pasti kami akan menunggu proses daripada kejaksaan untuk segera mohon kepada pengadilan untuk disidangkan. Tentunya proses ini akan kita ikuti. Untuk masalah fakta hukumnya seperti apa, kita akan uji materi ini di dalam persidangan nanti. Nah tentunya sekali lagi kita pengen juga masyarakat memahami permasalahan ini. Permasalahan ini timbul karena ada seorang suami yang katakan, sekali lagi saya ulangi, seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain, dan hari ini yang menjadi pesakitan adalah seorang suami. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap terhadap istri dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu, apakah dibenarkan, apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa? Kira-kira itu. Itu kan nggak terbukti ya Bang ya waktu hasil visumnya kemarin dari
yang istri. Yang pasti begini, saya tidak mau komentar masalah itu. Itu ada di ranah penyidikan, ketika terbukti atau tidak terbukti, tapi faktanya ditemukan berada di dalam satu kamar, ya, dengan jam malam yang memang sudah tidak lazim, ya, bersama seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan muridnya. Kita melihatlah di mana sisi moralitas kita. Saya juga menjaga di sini, menjaga etika dan moral seorang suami yang ingin berjuang mempertahankan mahligai rumah tangganya, yang itu disyaratkan baik di dalam agama kita maupun di dalam undang-undang untuk melestarikan pernikahan, untuk menjaga kerukunan daripada rumah tangga. Nah, inilah kira-kira seperti apa hukuman bagi seorang istri yang melakukan itu dan seorang laki-laki yang melakukan itu, kira-kira seperti itu. Nuntut balik bang ya. Yang dituduhkan ke Vicky sendiri pasal apa sih bang dan berapa lama? Yang pasti Vicky dijerat dengan undang-undang pasal 335, 330, kemudian pasal 27 ayat ya, undang-undang IT. Isinya apa kurang lebih bang? Ya, intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Nah, nanti kita uji lah di dalam persidangan. Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Artinya ketika jaksa memutuskan untuk dilakukan penahanan, ya kita ikuti. Ketika harus ditempatkan di Salemba, kita ikut. Rutan Salemba ya bang? Salemba ya, Salemba. Oke, siap. Oke, dan kami juga meminta ya bahwa ketika terjadi permasalahan ini ini untuk menjaga moral seluruhnya. Di mana peran ulama-ulama kita, di mana peran pemuka-pemuka adat kita ketika terjadi permasalahan seperti ini. Tidak ada atensi. Ini akan sangat merusak moralitas anak muda, bahkan suami istri, rumah tangga, dan tentunya ini akan kami meminta lah daripada pihak-pihak yang penjaga moral, tentunya orang yang memang di situ, tokoh agama manapun, lintas tokoh budaya manapun. Ayo kita lihat, kita perhatikan ketika seorang suami melakukan perbuatan malah dituduh sebagai fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi kami balik, kalau memang Vicky melakukan perbuatan tidak menyenangkan, apa yang dilakukan seorang istri dengan laki-laki lain itu apakah tidak lebih menyakitkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Itu ada yang mau tanya lagi? Harapannya gimana bang? Harapan kami Vicky tentunya penegakan hukum berdasarkan undang-undang, juga berdasarkan Pancasila ayat 2 jelas mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan tanpa adab menjadi keadilan yang semu. Kebenaran tanpa melihat daripada latar belakang adat istiadat dan yang kita anut di masyarakat juga akan menjadi cedera. Kira-kira seperti itu. Oke bang. Oke, terima kasih. Terima kasih bang. Ada lain? Cukup? Cukup bang. Oke, siap. Thank you ya. Ya, assalamualaikum. Baik-baik aja. Apa? Tadi ada pesan atau gimana gitu? Nggak ada pesan-pesan apapun. Ya, pada intinya Dia siap lah. biarkan yang tadi dikatakan, gua ditahan biar Allah yang melihat apakah salah gua seorang suami mempertahankan harga diri gua bicara Vicky kepada saya. Apakah salah bro ketika bicara gua sebagai seorang suami mempertahankan harga diri gua melihat dan menemukan istri gua di dalam satu kamar bareng-bareng dengan laki-laki lain. Di mana perasaan gua? Gimana? Ya boleh dikatakan ya kita cukup prihatin secara psikologis. Ya Vicky merasa apakah seperti ini ya kehidupan dia benar, tapi boleh dikatakan hari ini dipersalahkan gitu loh, dipersalahkan dan bahkan diproses secara
hukum di pengadilan. Tapi oke, kita jalani aja. Bang, ibunya gimana bang? Ibunya bang? Ya baik, kita belum mengajukan penangguhan. Secara prosedural kita melihat nanti seperti apa ke depannya. Tapi yang pasti kami akan melakukan upaya-upaya yang memang sudah selayaknya kuasa hukum melakukan. Apapun itu akan kita lakukan. Artinya kan posisi Vicky sendiri sebagai public figure tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Pasti tidak akan menghilangkan barang bukti. Permohonan tidak ditahan, kami sudah ajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga sudah kami ajukan alasan-alasan yang rasional sekali sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian Vicky juga tidak menghilangkan alat bukti dan bahkan di pihak penyidikan tidak dilakukan penahanan. Dan tentunya kembali ini hak daripada kejaksaan untuk melakukan itu. Kami mengikuti prosedurnya, kami mengikuti karena itu hak yang diberikan undang-undang oleh kejaksaan. Kami tidak mau melakukan hal-hal di luar prosedur dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Bang, satu saja Bang, alasan yang disampaikan pihak jaksa kepada Abang terkait dengan penahanan Vicky. Satu saja. Itu subjektif daripada pihak kejaksaan. Saya tidak menanyakan dan kami juga tidak mau boleh dikatakan melakukan upaya-upaya yang lain dalam hal kenapa ditahan. Silakan ditanyakan kepada kejaksaan sendiri, dan pastinya pihak kami, kita tahu aturan, kita tahu kewenangan masing-masing pihak, ya kita serahkanlah. Bikinnya sendiri siap nggak sih bang? Kalau bicara siap tadi sudah dilihat sendiri teman-teman, secara mental bikin siap karena seorang suami yang gerebek istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain sekarang menjadi seorang tersangka dan bahkan menjadi seorang pesakitan yang harus didakwa dengan tuduhan yang bahkan tidak menyenangkan. Tuduhannya tidak menyenangkan. Jadi sekarang berarti perbuatan istrinya dengan laki-laki lain ini perbuatan apa? Kita melihat itu. Gitu. Coba nanti kita akan buktikan. Dan kami yakin hakikinya kebenaran itu tidak hanya bicara pada kacamata satu pihak, tapi kebenaran hakiki akan timbul dan akan keluar pada saatnya nanti. Seperti itu. Bang, tadi kan sempat keluar air mata tuh Vicky pas masuk kanan mobil. Itu ekspresi kekejaman kah atau itu ginilah, itu reaksi seorang, hal manusiawi. Banyak hal yang harus ditinggalkan untuk sementara waktu tentunya. Meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan, dan bahkan juga harus meninggalkan job-job yang lain. Tentunya ini yang menjadi ini kita juga ya sangat prihatin untuk hal itu, tapi kita akan cobalah upaya nanti kita melihat itu. Jadi sedih Baby G ya? Baby siapa? Baby adanya Vicky. Baby. Kalau bicara sedih ya siapa sih ya dari keluarga itu semualah orang punya perasaan yang sama. Dan lebih sedihnya lagi adalah ketika seorang suami nanti di luar sana seorang suami nanti hati-hati ketika memergoki istrinya berada di dalam kamar dengan pria lain, bisa saja dengan sama hal ini akan terjadi seperti Vicky. Ini akan menjadi perhatian khusus lah. Hukum harus seperti apa yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Bang, terkait pekerjaan Vicky sekarang seperti apa Bang? Ya nanti bicarakan dengan manajemennya ya. Kalau untuk masalah pekerjaan kami sebagai kuasa hukum tidak ikut untuk masalah pekerjaan. Kalau anak-anaknya sendiri Bang? Berapa pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi, cuma penyerahan ya. Kalau anak-anaknya sendiri katanya mau dititipin ke Raffi. Benar. Itu nanti kita session yang berbeda lah ya. Saya juga harus komunikasi juga. Saya juga belum ketemu dengan orang tuanya, baru ketemu dengan Baby adiknya. Nanti kita lihat seperti apa. Pesan Vicky apa bang? Ya, Pesan Vicky. ya pesannya untuk seorang suami di luar sana, ya jaga istri baik-baik, jangan sampai ketika istrinya melakukan upaya atau berada di dalam satu kamar, ketika dia gerebek atau dia temukan malah suaminya menjadi seorang tersangka. Berapa lama penahanan bang? Belum tahu, nanti kita lihat. Ada oke bang. 0811 811 24 44. Oke? Makasih ya. Haji Ramdan Alamsah.
Cukup. Iya. Di luar, laut luar. Oke, ya, thank you ya semua. Demikian laporan dari Makasih. Assalamualaikum. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ayo.